Halo Terampil People, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya K bagi copywriter. Jadi, kayak sebelumnya saya bilang bahwa susunan kalimat ide itu akan selalu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, di sini part keterangan ini akan kita lihat bareng. Dari brief tadi, sebenarnya message itu kan disampaikan dalam kalimat subjek, predikat, objek. Nah, sebenarnya di sini tugas kita dari tim kreatif ataupun dari copywriternya untuk kemudian cari nih K dari sini apa yang bisa melengkapi kalimat SPO tadi. Jadi sehingga nanti dari SPO-nya dari brief ditambah dengan K si keterangan ini kita akan dapat kalimat ide atau yang disebut dengan idea statement. Itu susunannya adalah subjek, predikat, objek, keterangan. K di sini tuh sebenarnya secara teknis dia adalah kalimat bertingkat. Tapi dia sebenarnya punya hal yang lebih penting. Jadi dari SPO tadi sebenarnya K itu adalah pengembangan. Dan ini penting karena K itu ini nggak cuma kata-kata. Sebenarnya K itu adalah muatan. Muatan pengalaman kita, wawasan kita, perspektif kita dalam melihat sesuatu itu sebenarnya di bagian K ini. Jadi kalau ada bilang kerjaan ini ada idenya atau tidak, sebenarnya ketahuan dari K itu. Si K itu akan menentukan banyak hal. Jadi dari tadi misalnya Lifebuoy adalah cara sehat untuk mandi, subjek, predikat, objek. Nanti kita akan combine dengan K itu akan seperti apa. Kemampuan kreatif khususnya untuk copywriter itu sebenarnya ditentukan dari bagaimana dia bisa mengembangkan atau memperoleh K atau keterangan ini. Dan bagi saya sebenarnya kemampuan copywriter membuat K ini itu sebenarnya menentukan semuanya, menentukan dia bisa naik gaji atau enggak, dia bisa promote atau enggak, dia bisa progres ke jenjang berikutnya atau enggak. Itu sebenarnya kemampuan kreatif itu ditentukan dari kemampuan mengembangkan K dalam kalimat subjek, predikat, objek, keterangan. Kita coba satu contoh ya untuk memperjelas. Jadi misalnya ada produk namanya sabun komplit. Jadi dia sabun yang bisa untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mencuci perabot. Jadi ini contoh aja sabun komplit gitu. Jadi dari brief nanti dijelaskan bahwa dari brief itu akan dijelaskan bahwa message-nya si sabun komplit adalah solusi mencuci hemat. Jadi kita lihat ya di situ subjek, predikat, objeknya. Nah di sini kemudian kita pecah nih, sabun komplit adalah solusi mencuci hemat. Sabun komplit adalah subjeknya, solusi mencuci adalah predikatnya, dan hemat adalah objeknya. Jadi kita brief kita, message-nya udah jelas SPO-nya. Sabun komplit, solusi mencuci hemat, SPO. Nah sebenarnya next-nya sebenarnya tugas dari kreatif adalah mengembangkan kalimat brief tadi itu, mengembangkan kalimat SPO, sabun komplit, solusi mencuci hemat dengan menambahkan keterangan. Sebagai contoh kita kalimatnya seperti ini, sabun komplit, solusi mencuci hemat sehingga akibatnya ibu bisa irit tuh, nyimpen uang lebih, itu pertama. Atau kedua, sabun komplit mencuci hemat. Ini lebih hemat dari tips irit yang diberikan oleh mertua misalnya. Atau yang ketiga, sabun komplit mencuci hemat itu tuh layaknya sahabat baru nih bagi keluarga, bagi tiap keluarga. Itu kan sebenarnya ada angle yang beda-beda. Ketika tadi yang pertama adalah sabun komplit mencuci hemat, itu akan bikin hemat. Sementara yang kedua, ini sabun komplit mencuci hemat itu dia lebih ke dibanding apa dia bisa hemat itu. Nah jadi sebenarnya K ini juga angle-nya akan sangat bisa beda-beda teman-teman. Nah itu tadi yang kita sebut dengan kalimat idea statement. Jadi kalimat SPO yang ditambah dengan K atau keterangan, di mana K ini sebenarnya beda-beda angle-nya. Bisa dari angle perbandingan, bisa dari angle akibat, bisa dari angle sebab juga, bisa dari pengandaian. Jadi akan bisa beda-beda. K itu banyak banget angle-nya dan itu tinggal dikombin dengan kalimat SPO apa yang didapat dari brief. Sebagai contoh yang tadi itu, sabun komplit mencuci hemat sehingga akibatnya ibu bisa nyimpen uang lebih. Itu kan sebenarnya pakai sudut pandang sebab akibat tuh. Akibatnya apa dari si sabun komplit ini? Oh, ibu bisa nyimpen uang lebih. Atau tadi sabun komplit mencuci hemat. Ini tuh lebih hemat daripada tipsnya mertua untuk ngirit misalnya. Ini kan sebenarnya kita pakai pola sudut pandang perbandingan tuh. Jadi K-nya akan beda-beda. K-nya bisa dari akibat, bisa dari perbandingan, terus bisa dari apa lagi tuh. Kita akan sangat bisa bikin K yang beda-beda juga. Dari satu SPO, dari satu kalimat
sabun komplit mencuci hemat, itu kombinasi dengan kalimat K itu akan bisa sangat banyak. Nah, itu tadi kenapa K itu sangat penting di sini, karena dari satu kalimat SPO aja, K itu bisa sangat banyak dan K itu akan beda-beda. K itu bisa sangat unik. Bahkan ketika misalnya ada dua tim kreatif gitu, mereka dikasih satu K, bikin K yang dari sudut pandang sebab akibat, itu hasilnya akan bisa sangat berbeda. Dan K ini juga sangat penting karena ini harusnya bukan sesuatu yang umum, ini harus sesuatu yang luar biasa nih. Dia harus sifatnya mind opener. Itu kenapa balik lagi kita, hal apa yang harus dimiliki oleh seorang copywriter itu tentang wawasan sama kepekaan. Karena kalau dia punya banyak wawasan, dia bisa bikin K sebanyak mungkin. Dia bisa tahu angle K mana yang menarik atau enggak. Ketika dia punya kepekaan, dan dia juga bisa tahu tuh, sebenarnya kalimat yang itu tadi akan menarik nggak ya untuk orang ya. K yang tadi pakai sudut pandang perbandingan misalnya, atau pakai sudut pandang pengandaian misalnya, itu akan menarik juga enggak gitu. Jadi balik lagi, K itu hanya bisa di-create ketika kita punya wawasan sama kepekaan yang cukup banyak. Kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya pengetahuan, itu akan susah untuk teman-teman mengembangkan kalimat K tadi. Jadi akan susah untuk bikin kalimat SPOK yang bagus. Ini juga balik lagi ke soal apa yang harusnya dimiliki oleh seorang copywriter gitu. Saking pentingnya K ini, jadi ini simpel ya, kreatif dan copywriter tuh hanya dibayar sebenarnya untuk bikin K. Tapi ini yang susah adalah dia harus mencicipi banyak hal, dia harus dengerin banyak hal, dia harus nonton banyak hal. Dia harus pernah ke sana kemari, jadi dia nggak punya pandangan sempit. Karena kalau semakin banyak wawasannya, semakin banyak pengetahuannya, itu tuh dia bisa create K yang unik tadi. Dia sudut pandangnya, oke, dia mungkin ambil sudut pandang dari akibat. Tapi dari akibat pun sebenarnya bisa ada banyak angle juga. Apakah akibat dari produk ataukah akibat dari konsumennya. Dia juga bisa bikin kombinasi macam-macam. Apakah ini harus selalu akibat, ataukah bisa dibikin sebab akibat, ataukah harus dibikin perbandingan, atau bisa nanti dibikin dengan perbandingan dan akibat. Jadi seperti yang tadi kita ketahui bahwa ID statement itu adalah kombinasi dari SPO yang ada di brief, subjek, predikat, dan objek yang ada di brief, dan kombinasi dengan K. K ini balik lagi kayak tadi, itu adalah soal pandangannya kreatifnya, pandangan copywriternya dan art directornya. Itu tuh akan ada banyak sebenarnya K. Tapi di sini saya akan coba ngasih 20 panduan untuk teman-teman bisa dapat pola kalimat SPOK yang bisa sering dipakai dan akan langsung bisa keguna di sini. Sebenarnya nggak hanya 20 saja kalimat untuk mencari K. Jadi panduan untuk mencari K ini sebenarnya lebih dari 20. Tapi di sini saya sering menggunakan tuh 20 ini karena ini sebenarnya 20 ini pun masih bisa dimodifikasi. Jadi masih bisa dikembangin lebih banyak lagi. 20 panduan untuk mencari K ini sebenarnya kombinasi dari majas kalimat, pola kalimat, atau pendekatan kreatif lain. Tapi sebenarnya teman-teman pun juga nanti dalam perjalanan, oh ternyata dari K yang ini bisa dikembangin K yang lain nih, itu juga akan sangat bisa. Jadi sementara kita akan lihat dulu subjek, predikat, objek yang akan dikombinasi dengan 20 pola keterangan. Jadi 20 panduan ini adalah sebab, perlawanan, perbandingan, personifikasi, selebrasi, dramatisasi, mekanisme, demonstrasi, karakter atau maskot, labelisasi, akibat, pengandaian, pembatasan, exaggeration, empati, analogi, fantasi, testimonial, glorify product, dan terakhir adalah atribut karakter. Nah, Tramble People itu penjelasan tentang pentingnya K bagi copywriter. Sampai jumpa di video berikutnya.